Halo teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya baik. Nah, ini saat ini kita mau ketemu, kita mau ngobrol, kita mau berbincang dengan sosok teman yang ada di sini. Ya tentunya ada yang sudah kenal, tapi pasti ada yang mungkin belum kenal. Nah, nanti bisa kenalan. Tapi sebelumnya boleh dong saya sapa dulu ya teman-teman yang ada di sana. Saya pengen membaca sebuah pantun. Merpati piaraan hinggap di pohon mangga. Bersama saya Wildan dan tentunya yang ada di sini Mas Angga. Nah, halo Mas Angga, Halo. gimana kabarnya? Baik. Oke. Nah, terlepas dari apa yang akan kita bagi kepada teman-teman yang ada di sana, yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di kuliah, Ya. saya pengen sedikit bertanya tentang Mas Angga, kemudian kehidupan Mas Angga, kemudian berbagai masalah yang dialami Mas Angga. Boleh ya? Boleh. Oke, tetapi saya yakin di sana ada banyak yang belum kenal. Nah, Iya. yuk kenalan dulu. Boleh Mas Angga secara lengkap? Yuk, Halo datanya. semuanya, saya Angga Dirmawan. Saya dulu di GKJ Wirobrajan, tapi sekarang udah pindah di gereja itu. Katolik? Ya Katolik. Nah, Pugeran. Ya gitu. Tapi tetap jalin komunikasi yang baik sama Wirobrajan. mantap. Nah, oke. Seputar tentang Mas Angga. Mas Angga adalah warga aktif. Kalau dulu pemuda aktif di GKJ Wirobrajan. Dan loh, kok jadi warga Katolik, Gereja Katolik Pugeran? Sebenarnya ini ada sebuah cerita panjang. Karena saya yakin teman-teman yang sudah kenal Mas Angga tahu bagaimana Mas Angga dulu waktu zaman mudanya. Bukan berarti sekarang udah nggak muda ya. Nah, sekarang masih muda. Tetapi yuk kita melihat sosok Mas Angga itu dulu adalah pemuda aktif. Dan tentunya kenapa kok pindah? Pastinya karena menikah. Nah, pastinya karena menikah, bukan karena yang lain ya. Bisa dibilang soalnya kemarin itu sempat juga dilema juga soalnya kan saya bersikukuh tetap mau ke Kristen, tapi dari pihak keluarga sana mintanya ke oke, kalau misalnya mau mintanya gitu ya saya mau pindah ke Katolik tanpa ada tekanan untuk menikah itu. Jadi saya pun ditunggu-tunggu lama untuk keputusan itu. Jadi soalnya saya nggak mau saya pindah Katolik itu cuman karena saya pengen menikah, tapi karena saya nyaman beribadah dengan cara Katolik itu aja. Kebetulan saya juga dari SD, SMP itu di Yayasan Katolik. Jadi sampai dulu sempat angan-angan kan teman-teman saya kan nama baptismu apa gitu kan aku Kristen sendiri dan nggak punya nama-nama Katoliknya tuh. Sampai aku ngarang sendiri, namaku Yohanes Angga Dirmawan. Dan kebetulan juga waktu itu juga pas baptis itu ke Katolik saya juga ambil nama Yohanes gitu. Untuk nama saya gitu. Oke, jadi kita bisa tahu jelas bahwa sebenarnya bukan karena sebuah pernikahan Mas Angga pindah dari Kristen menuju Katolik, bahkan tidak begitu jauh ya di GKJ Wirobrajan ini sama Gereja Katolik Pugeran. Cukup dekat, tetapi karena sebuah rasa, sebuah kenyamanan, sebuah empati, sebuah bentuk peribadahan yang cukup nyaman, baik itu bagi Mas Angga dan bagi calon istri nanti ya. Yeah. Nah, tentunya kita akan bertanya banyak tentang Mas Angga dan kehidupannya, tetapi yuk kita lihat seperti apa Mas Angga mau sharing, seperti apa kita mau lihat dulu. Saat ini Mas Angga sudah menikah dulu nggih? Sudah menikah ya. Dan kebetulan pasti ada suatu dilema dalam keluarga, dalam kehidupan. Nah, monggo Mas Angga bisa bercerita tentang bagaimana kehidupan Mas Angga dulu pada teman-teman muda yang ada di rumah, yang ada di tempat lain. Monggo Mas Angga bisa bercerita banyak tentang itu. Ya mungkin untuk sharing teman-teman muda semuanya yang masih jomblo. Ya. Yang masih jomblo jangan khawatir. Soalnya kejadian ini benar-benar terjadi di hidup saya.
Jadi saya pertama kali kenal istri saya itu tahun 2010 waktu awal kuliah. Cukup lama, 2010. Sekarang 2020, 10 Iya. tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu pertama kali kuliah dan kebetulan satu kelompok makrab, satu kelompok. Dan situ kita udah mulai deket dan ya saling sharing-sharing gitu. Tapi ya belum jadian. Oh gitu. Jadi ada masa ya, masa Iya. gimana perkenalan, dekat, kemudian akhirnya jadian gitu. Tapi ya sama Tuhan belum ngizinin untuk jadian karena saat itu ya ya mungkin ada suatu hal yang buat dia menjauh dari saya Oh, gitu. gitu. Jadi pada saat itu kita cuman sekedar komunikasi lewat WhatsApp doang sama ya sekedar ketemu sekali-kali gitu doang. Tapi saya pas 2014 ya. 13-an lah. 2013 kayak 2013 tuh mutusin untuk gak ngelanjutin kuliah juga. Dan aku kepisah sama dia. Tapi waktu kepisah itu benar-benar masih cuman komunikasi untuk say hi. Dan saat itu pun saya juga punya pacar, dia juga punya pacar Oh gitu. Tapi waktu itu belum jadian juga? Belum jadian. Oh, belum jadian. Tapi ya nanti Oke. masih ya cuman say gitu. Tapi ternyata waktu tahun 2018 kita tersandung kasus yang sama. Waduh, kasar Pacaran dengan apa ini? beda Oh, gitu. agama. Oh gitu. Ya, tapi gak usah khawatir, pacaran beda agama dan akhirnya Tuhan memberikan kesempatan untuk Mas Angga menikah, tentunya di bawah Tuhan Yesus ya, Iya. bukan di luar Tuhan Yesus. Oke. Pacaran beda agama saya juga sempat ya kayak gitu, dia juga sempat kayak gitu. Sempat kenapa nggak disegera dipertemukan, tapi ternyata pas 2018 itu saya udah berapa tahun ya, sekitar 6 tahun nggak ditemuin secara fisik, itu nggak pernah ketemu gini sama sekali. Tapi entah kenapa pas saat itu aku benar-benar yakin sama dia dan untuk jadi istri saya. Oh gitu. Nggak nembak jadi pacar, nggak ada sama sekali. Saya dan istri saya ngomong pacaran itu nggak ada. Soalnya aku nggak pernah ngomong kamu mau nggak jadi pacar aku, nggak pernah. Posisi itu masih punya pacar masing-masing Enggak, atau sudah enggak? sudah putus. Sudah putus Ya, masing-masing. Sudah putus masing-masing gitu. Dan menyatakan pengen hidup bersama gitu Iya, saja. kamu pengen serius nggak sama aku gitu? Enggak pengen kamu pengen jadi pacar aku enggak Oh, enggak. gitu. Enggak, kamu pengen serius nggak sama aku gitu. Terus kelanjutannya setelah itu apakah relasinya langsung ke arah pernikahan gitu? Enggak. Jadi cuman ya untuk perkenalan dulu gitu. Ya udah perkenalan macem-macem, udah ya 1,5 tahun lah, 1,5 tahun. Terus kita untuk positif nih mau nikah di tahun kedua kita nikah gitu. Oke, teman-teman sebentar, kita akan potong dulu. Sebelum nanti kita ngobrol jauh tentang Mas Angga dan kehidupannya. Nah, perlu diketahui ini hal yang unik loh. Kenapa? Tanpa ada hubungan sebuah pacaran. Kata pacaran kayaknya nggak ada, tetapi Sebelumnya sama pacar-pacar sebelumnya ya. oh malah Kalau sama ini- pacarnya ya. Yang ini dengan yang istrinya ini enggak gitu. Suatu yang aneh, katakan aneh. Kenapa? Karena sebuah ungkapan serius itu saja langsung mengakhiri sebuah kehidupan lajang gitu ya Mas ya. Iya. Yang akhirnya mungkin berproses selama berapa tahun ini? Nggak lama sih Pak, ya kalau saya waktu tahun 2018 itu benar-benar serius sama dia, dan pacarannya itu nggak cuman pacaran. Mungkin kalau di Instagram saya sama istri saya cuman kelihatan ya senang-senangnya aja, tapi di situ sih kita juga benar-benar ngebahas besok mau gimana gitu loh. Termasuk nanti kalau kamu ada masalah nanti gimana, nanti kalau aku masalah ada gimana. Jadi benar-benar kalau aku sama dia itu kebetulan dia kan lebih tua dari aku setahun kan, lebih tua dari setahun, jadi juga ngajarin saya tentang gimana sih cara berumah tangga yang benar dengan pengalaman-pengalaman mbak-mbaknya dia yang sudah berumah tangga itu masalah. Jadi benar-benar ya pacaran tuh benar-benar ya pematangan untuk lebih serius gitu, bukan cuman seneng-seneng, bukan cuman status aku udah pacar, aku iso hangout kemana, enggak, itu enggak ada gunanya kalau menurut saya. Cuman
Tapi benar-benar kita mengenal satu sama lain, kamu gimana, aku gimana, nanti kalau kita mau menikah nanti gimana, nanti kalau misalnya kita mau punya anak nanti gimana, secara ekonomi nanti gimana. Jadi kita benar-benar terus terang gitu loh. Aku pendapatannya kayak pendapatan atau apa itu, bahkan itu sebelum saya, kalau di Katolik kan ada proses kanoniknya. Betul. Kanonik itu. Ya, kanonik, sebelum itu pun saya sudah membahas dengan dia gitu. Masalah itu. Jadi makanya saya nggak bilang pacaran, itu bukan pacaran, kalau saya itu cuman proses pematangan saya sama istri saya. Benar-benar saya yakin untuk menikah sama dia gitu. Jadi nggak pacaran gitu. Oke, teman-teman, kita mau lihat jauh ke depan tentang Mas Angga dan berbagai permasalahan kehidupannya. Tetapi perlu diketahui bahwa bagi teman-teman yang belum tahu, mohon maaf, istrinya Mas Angga sudah dipanggil Tuhan. Dan anaknya. Ya, dan tentunya putranya, salah satu anak dari Mas Angga. Nah, sebelumnya saya boleh matur, saya boleh turut berbela rasa, turut berprihatin atas kejadian yang telah terjadi. Nah, tetapi yuk, kenapa sampai saat ini Mas Angga itu masih terlihat fresh, segar, seolah-olah nggak ada beban. Walaupun saya yakin kita semuanya tahu bahwa saat kita ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi, kita kasih, adalah sebuah rasa kangen, rindu, bisa jadi sakit, kecewa, dan lain sebagainya yang mungkin bercampur jadi satu. Yuk kita lihat ke depan ke Mas Angga. Apa yang Mas Angga rasakan sebenarnya saat Tuhan memperkenalkan Mas Angga dengan istri Mas Angga yang saya bilang almarhum nggih. Yang istri Mas Angga yang sudah dipanggil Tuhan tersebut ketemu dengan istri tersebut, kira-kira apakah memang punya niatan udah lah kita serius, kita jadian, kamu mau nggak, cukup itu saja, atau memang kedepannya sudah punya bayangan, yuk kita nikah, kita beda agama, aku jadi Kristen, kamu jadi Kristen, kamu jadi Katolik, aku jadi Katolik, atau bagaimana? Iya, kalau yang itu juga yang saya jadi Katolik itu juga salah satu alasannya juga waktu punya anak juga. Kalau misalnya kita punya anak di Katolik kan nggak boleh dibaptis atau gimana itu. Terus aku ya udah nggak apa-apa. Nanti misalnya aku Katolik, tapi aku tolong dikasih waktu ya untuk aku pindah Katolik. Soalnya aku kalau misalnya pindah Katolik pun nggak semudah KTP atau cuman kayak gitu, nggak semudah itu. Aku benar-benar harus renungin. Aku tanya-tanya sama temanku yang udah pindah Katolik, aku tanya-tanya semuanya gitu, gimana kehidupannya seorang Katolik yang sebenarnya tuh kayak gimana, dan aku nanyain itu semua. Dan ya nggak sekedar oh ya aku mau pindah Katolik kalau nikah sama kamu gitu, nggak gitu. Jadi banyak tuh loh Mas, alasan saya pindah ke Katolik itu, dan salah satunya kalau ke anak gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar satu iman, kita bisa mendidik anak kita lebih baik gitu. Ya, gitu, maksudnya gitu. Oke. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Angga bahwa mohon maaf, Mas Angga istrinya sudah dipanggil Tuhan. Ada sebuah rasa suka duka bersama istri yang berapa tahun Mas mungkin perjalanan kehidupannya? Belum sampai 1 tahun. Belum sampai 1 tahun ya? 10 bulan. Nah, baru 10 bulan sudah dipanggil Tuhan. Tentunya dengan putra pertamanya Mas Gabriel Kristan. Nah, monggo Mas Angga, kira-kira apa yang mau diceritakan dengan sebuah perjalanan kehidupan Mas Angga dari sejak pertama ketemu, kemudian lanjut setelah itu pernikahan, dan bisa jadi tentunya saat Mbak Putri nah, Mbak Putri dipanggil Tuhan, ada sebuah ketakutan, sebuah bayangan, sebuah rasa khawatir dengan kondisi Mbak Putri saat itu, Mas. Saya waktu pertama kali nikah itu benar-benar ya ngerasain seneng gitu loh, kita senang-senang bareng gitu. Dan kebetulan juga kita juga dikasih rezeki sama Tuhan. Ternyata waktu awal itu kita langsung dikasih, dan kita juga nggak tahu kalau itu langsung dikasih kembar. Oh gitu. Iya, kembar, langsung dikasih kembar. Ada apa namanya keluarga yang kembar juga kok?
Ini baru dari buyutnya itu baru pertama kali dia yang kembar gitu. Baru pertama kali Iya, kembar baru ini. pertama kali kembar. Monggo Tapi lanjut. buyutnya tuh ada kembar, mbah buyutnya. Iya. Putri itu ada kembar. Dan ini baru pertama kali. Pak D-nya semuanya tuh nggak ada yang kembar. Tidak ada 1 tahun langsung diberi kesempatan untuk menerima kehamilan kembar ya. Iya, nggak ada 1 minggu malah. Nggak ada 1 minggu. Nggak ada. Pas banget itu. Mungkin ini sebuah rencana Tuhan bagi Iya. Mas Angga, Kalau tetapi mau tekniknya nanti. kita nggak bahas tentang itu, kita nggak bahas tentang teknik. Tapi kita mau melihat bahwa ternyata Mas Angga tetap berada dalam jalan Tuhan, tidak ada rasa kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa toh kok Tuhan panggil istriku, Tuhan panggil anakku juga, dan menyisakan 1 anak Mas Waras ya. Mas Waras. Monggo Mas Angga bisa diceritakan. Ya pertama kali itu ya fan-fan aja sih. Dari bulan pertama trimester awal sampai trimester 2 itu fan-fan aja. Aku bener-bener sama istriku ya tensi normal kan, cek setiap cek terus tuh, cek USG juga udah, oh ternyata bayinya juga udah mulai 2 kilo. Jadi uniknya anak saya ini Gabriel sama Waras ini dia bener-bener berbagi. Jadi dokter tuh sampai heran. Kalau misal bayi kembar itu biasanya tuh junjing berat badannya. Jauh Beda banget. gitu, Jauh banget junjing. Tapi kenapa kok ini cuman jaraknya itu cuman beberapa gram doang gitu. Maksudnya kok bisa, berarti ini adil. Oh, oke. Gitu. Terkait dengan Mas Waras dan Mas Gabriel. Nah, itu yang pertama kali dilahirkan itu Mas Gabriel atau Mas Waras dulu? Jadi Gabriel kan sesar kan. Sesar Oh, kalau gitu, yang sesar. ya sesar. Ya kalau sesar katanya yang tua itu yang pertama ya. Nah, Yang pertama. Jadi yang lahir tuh si Gabriel dulu, Gabriel terus dulu. habis itu Waras, dan waktu awal itu emang kondisinya itu si Waras tuh kritis. malah Mas Waras yang kritis. Iya, dia belum bisa nangis, masih pakai tabung oksigen gitu, pakai oksigen itu. Terus si Gabriel itu malah sing sehat gitu loh, udah bisa nangis dan nggak pakai tabung oksigen. Tapi entah kenapa pas hari ketiga itu kondisinya kebalik gitu. Mas Waras yang awalnya drop, akhirnya berbalik Mas Gabriel yang drop gitu. Iya, kondisinya kebalik gitu. Terus habis itu saya ya kebetulan kemarin waktu di sebuah rumah sakit itu, waktu kondisi Gabriel yang drop gitu, terus ya sebenarnya agak kecewa sih sama penanganan dari secara psikologis sih. Penanganan secara psikologis terhadap pasien dari rumah sakit tersebut yang ya bisa dibilang ya ngomongnya agak kasar gitu. Salah satunya ya kalau bisa saya ngomong, Boleh, monggo. ya itu kepala perawatnya bilang pas kondisi si Gabriel hari ke-6 itu kritis, dia bilang bayimu ki mung 2 kilo. Bayi sing 3 kilo rong karuan urip apa meneh bayimu, begitu. Itu menjatuhkan mentalnya seperti Ya, itu. sebenarnya kalau saya lihat dari sudut pandang dari kepala perawatnya itu emang sepertinya biar lebih semangat, biar Betul, wes fokus gitu. Tapi bukan gitu caranya gitu. Maksudnya ya ada dokter juga yang bilang gitu, pas Gabriel meninggal katanya ya, oh ya udah ya nggak apa-apa, yang penting masih ada satunya gitu. Tapi kan ya nggak Namanya gitu anak juga ya. gitu, namanya anak gitu. Ya bayangin aja kalau punya, ya sorry misalnya kakak atau adik gitu nggak ada tapi dibilang kayak gitu kan rasanya gimana gitu. Soalnya itu kan nyawa manusia, itu bukan janin lagi, itu udah bayi. Ya, betul. Gitu. Jadi emang pada saat itu ya saya benar-benar emosi, tapi saya nggak emosi sama susternya, ya sudah tak maafkan. Karena kenapa? Karena kondisi istri saya pada saat itu benar-benar drop dari secara psikologis, drop secara mentalnya juga drop, dan saya nggak boleh ikut drop juga. Betul. Gitu. Saya harus support Memberi istri semangat saya pokoknya. gitu. Bahkan itu waktu hari ke-6 itu si Gabriel meninggal, itu istri saya itu sebenarnya belum boleh pulang dari rumah sakit tersebut karena masih dalam perawatan. Tapi karena dia
ingin untuk pertama dan terakhir kalinya untuk mengantar anak saya ke pemakaman dan menggantikan bajunya, mandiin dia, benar-benar kayak ya waktu itu si Gabriel juga dari rumah sakit itu kan nggak pakai ambulans, dia nggak mau. Dia nggak mau pakai, iya gendong sendiri kayak ngajak jalan-jalan aja gitu, ngajak jalan-jalan aja untuk pertama kali dan terakhir kalinya ngajak jalan-jalan. Dia sambil cerita-ceritain gitu, jadi gitu. Aku lihat, walaupun saya tahu kondisi istri saya itu benar-benar belum fit gitu ya, belum fit banget, tapi dia tetap berusaha menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya dan untuk istrinya, untuk suaminya juga gitu. Ya. Dalam kondisi sakitnya dia menahan berbagai macam beban, sakit fisik maupun mental bisa jadi gitu ya. Fisik maupun mental dia tetap ikut dalam pemakaman. Dia sampai kemakan walaupun pakai kursi roda. Iya, pakai kursi roda dia nungguin gitu. Sebuah kisah yang bisa dikatakan sedih tapi ada kekuatan di balik itu karena Mbak Putri yang walaupun dalam kondisi ditinggal anaknya Mas Gabriel yang pertama itu tetap kuat gitu. Iya, tetap kuat sampai waktu Putri gantiin bajunya si Gabriel, gantiin Gabriel itu sampai satu ruangan tuh nangis semua dan anehnya istri saya nggak nangis. Ya. Karena dia cuman bukan gantiin baju jenazah, enggak, dia gantiin bayinya. Berarti benar-benar merasa bahwa ada kekuatan dalam dia menggantikan baju itu, seolah-olah anak Mas Gabriel tersebut masih tetap berada dalam pelukannya ya. Oke, yang berikutnya Mas Angga terkait dengan Mbak Putri yang sudah dipanggil Tuhan. Ada sebuah tanda, ada sebuah cerita apa yang mungkin bisa jenengan ceritakan tentang Mbak Putri yang juga dipanggil Tuhan, tentang Mas Gabriel yang juga dipanggil Tuhan. Mau sedikit bercerita? Dulu waktu terus terang saya kan dulu waktu SMA itu pernah ngimpi kalau saya itu meninggal. Jenengan meninggal? Iya, saya meninggal gitu. Tapi terus sampai ke rumah gitu benar-benar sadar gitu. Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, pas anak saya meninggal itu ternyata di mimpi itu yang meninggal itu bukan saya, tapi anak saya. Mas Gabriel. Iya, Gabriel waktu kelas 2 SMA. Iya. Dan itu saya ceritakan sama istri saya waktu dulu pacaran kan juga apa namanya, kalau orang mimpi meninggal kan umurnya panjang gitu. Oh ya, itu tapi ternyata saya sadar ternyata itu bukan saya. Itu adalah Gabriel. Iya, Gabriel. Terus yang berikutnya terkait dengan Mbak Putri yang juga dipanggil Tuhan, ada nggak sebuah tanda, sebuah firasat yang ya, karena kalau kita melihat Mbak Putri kan setelah mengalami drop di masa kehamilan, dia kembali bangkit dan merasa kuat kembali untuk bisa melakukan aktivitas. Ada sebuah tanda enggak? Kalau tanda itu sebenarnya terus terang sudah dikasih tahu jauh sebelum pernikahan. Jauh sebelum pernikahan itu kayak saya nggak ngimpi, nggak kondisi tidur, jadi saya naik motor gitu, terus lagi mau belok habis dari Semarang itu, Semarang ngapel. Saya belok terus tiba-tiba ada gambaran tentang saya yang ngerawat Putri waktu sakit gitu, kayak ada orang atau siapalah itu ngasih gambaran kayak slideshow gitu, nawarin, kamu mau nggak ngerawat Putri waktu sakit, kamu mau nggak masih sayang sama Putri waktu kondisinya drop, kamu mau nggak gitu. Ya pada saat itu saya cuek aja, cuek masih, apa sih? Karena sambil kendarai motor ya. Imajinasiku terlalu luas poyo gitu. Pas saat itu gitu. Tapi setelah sampai rumah terus saya masih ada gambaran itu, saya bilang saya bersedia gitu. Dan 3 bulan kemudian saya juga langsung menikah sama dia. Dengan kondisi yang nggak ada apa-apa. Ya, di waktu itu Mbak Putri juga tidak mengalami apapun. Nggak ada apa-apa, tapi saya ngerasa banget kalau di pernikahan saya itu ada
bakal ada sesuatu yang terjadi, tapi saya cuek-cuek aja gitu. Masih saya Tidak begitu dirasakan. iya nggak begitu dirasakan, dan kayak ada tetap kayak gitu muncul kadang muncul gitu, ada muncul, tapi ini perasaan apa sih gitu kan. Aku pas menikah tuh bahagia tapi juga sedih, tapi sedihnya itu bukan sedih terharu gitu, tapi sedih bakal ada sesuatu yang terjadi di sini, tapi saya cuek-cuek aja dan saya nggak cerita sama siapapun termasuk istri Termasuk saya istrinya. ya, gitu. Tapi saya ngomong sama istri saya pas nikah itu, sebelum nikah itu, aku kondisi apapun kamu aku bakal terima gitu. Jadi ya Mohon maaf, menjelang meninggalnya Mbak Putri, rasa sakit yang dialami itu apa toh Mas? Sehingga di masa muda, bisa jadi Mbak Putri masih 20-an ya? 29. 29 tahun. Di masa masih muda 29 tahun, tetapi ada beban yang dia rasakan, akhirnya Tuhan benar-benar memanggilnya. Ada sakit yang dikeluhkan enggak? Oh, sakitnya. Heeh. Kalau sakitnya itu selama sebelum 8 bulan itu Ya. dia ya seumur hidupnya itu dia nggak pernah sekalipun ada penyakit dalam ataupun opnam. Sama Sama sekali. sekali. Dari sejak kecil Sama sekali. Bahkan dokter dari rumah sakit swasta itu bilang kalau dia, istriku yang terakhir kan kena stroke kan, Ya. kena stroke, tapi stroke-nya itu beda sama yang lain gitu. Jadi dia dokternya pun dokter, itu seorang dokter tenaga medis yang udah berpengetahuan luas, dokter saraf. Dia bilang ini baru pertama kali dalam hidup saya jadi seorang dokter nanganin kasus yang kayak gini. berarti Kondisi yang memang, kayak gini, memang terhitung dirasakan juga belum lama. Iya ya, waktu 8 bulan itu, 8 bulan umur kehamilan. Oh gitu. Sejak kecil sampai Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada keturunan kan. Oke. Nah, tentunya ada sebuah rasa sedih buat Mas Angga, tentunya buat orang tua dari Mbak Putri di Semarang ya. Iya, Semarang. Nah, tetapi ada nggak Mas sebuah penguatan, kekuatan, atau bisa jadi motivasi dari keluarga panjenengan, keluarga dari Mbak Putri untuk tetap merawat Mas Waras. Paras ya? Iya. Pasti ada kalau kayak gitu. Dari ya salah satunya ya saya secara nggak langsung sudah diperlihatkan entah sama siapa tentang tanda-tanda ini tadi, dan ya sebenarnya garisnya dari Putri sama Gabriel itu emang harus kayak gini. Dan sampai waktu kan itu sempat di rumah sakit swasta. Ya. Rumah sakit swasta itu setelah dari rumah sakit yang sebelumnya itu dia pindah dan dia dirawat di sana 7 hari, dan dia yang kena stroke itu Ya. kena stroke itu dan kritis, dan saya pada saat itu benar-benar udah pasrah gitu, tapi sebenarnya saya sudah feeling kalau pada saat itu dia sudah mau mulai dipanggil dengan gelagatnya yang aneh-aneh gitu waktu disuruh. Tapi saya memohon banget sama dia kalau jangan pernah menyerah sedikit pun ya, jangan pernah menyerah sedikit pun. Dan ternyata dia nggak nyerah. 7 hari setelah di rumah sakit swasta tersebut dia bisa pulang Ya. dia bisa pulang, dia seger lagi walaupun masih pemulihan. Oke. Tapi sempat jalan-jalan. Jalan-jalan sebelum itu, sebelum ke rumah sakit sakit swasta itu. itu kan itu juga sempat jalan-jalan setelah Waras pulang. Setelah Waras pulang itu baru langsung kondisinya naik. Waras kan di rumah sakit sebelumnya itu kan dia 33 hari di Ya. NICU gitu, karena kondisinya emang kritis waktu itu gitu. Jadi kondisinya sempat naik, terus ya selang 5 hari setelah itu dia hari kelima hari ke berapa ya, hari ke 3 sebelum dia meninggal itu juga sempat tetap berusaha untuk belajar jalan. Benar-benar Walaupun dalam kursi roda ya. Kursi roda itu dia tetap berusaha untuk belajar jalan, dan dia pengen sembuh gitu. Nah, gitu. Tapi hari kedua sebelum dia meninggal dia udah bilang, ya
aku capek nafas gitu, aku udah capek gitu di hari kedua. Tapi terus aku marah-marah sama dia. Kamu kok bilang gitu? Karena emang kondisinya itu mengharuskan untuk dia bernafas panjang, karena darahnya itu harus Sampai ke otak iya, gitu. oksigennya harus sampai ke otak, harus bernafas panjang. Dia bilang capek dan dia juga nggak mau balik ke sana lagi karena kemungkinan besar dia bisa dioperasi gitu. Dan dia tetap harus berusaha, tapi capek toh. Ya. Terus hari H-1 sebelum dia meninggal itu dia kondisinya langsung meningkat drastis. Udah sempat telepon-teleponan macem-macem gitu. Tapi ya pas jam 12 malam itu dia udah ngeluh kesakitan, terus habis itu dia mau pup gitu. Saya juga bantuin dia pup, terus habis itu dia tiduran, terus bangun mau minta oksigen, tapi pas itu oksigennya juga habis, terus dia tidur lagi. Terus habis itu dia udah gelisah, gimana mau tak bawa ke UGD lagi nggak, UGD lagi, tapi dia nggak bisa jawab. Terus habis itu ya dia bener-bener kayak sekarat gitu toh. Tapi setelah saya bawa ke UGD ternyata dia sudah nggak ada, dan saya bersyukur sekali, bersyukur sama Tuhan, dan makasih buat Putri yang di sana udah memberikan kesempatan terakhirnya itu di pelukan saya. Jadi meninggalnya istri saya bukan di rumah sakit, tapi di pelukan saya gitu. Ya. Saya sangat bersyukur udah dipilih dia. Waktu di saya juga dokternya juga ini resikonya bakal meninggal atau apa gitu. Gitu. Jadi ya saya bersyukur jadi pilihan dia di saat nikah maupun saat-saat terakhirnya dia masih milih saya. Dan kondisi saat itu pas hari pertama itu saya benar-benar shock, habisan saya udah protes sama Tuhan gitu, kenapa gitu, kenapa kok kok kayak gini, salah istriku, apa salah aku gitu, sampai sempat mikir kayak gitu. Tapi ya saya ngerenung, saya mikir lagi, flashback lagi dari yang kemarin-kemarin. Ternyata saya sudah dikasih tahu sebelum itu, tapi saya ignore. Ya mana ada yang mau Pak kalau gitu Pak. Kalau misalnya waktu itu saya dikasih pandangan untuk merawat istri saya, dorong kursi roda, istri saya sempat jalan-jalan gitu, saya jalan-jalan kursi roda, dia bilang, ya kamu nggak malu apa punya istri di kursi roda? Enggak, ngapain? Kamu kan ya biarin orang-orang ngomong apa gitu, tapi aku nggak malu sama kondisi kamu kayak gini gitu. Ya makasih ya gitu. Ya santai aja kalau gitu. Jadi benar-benar ya saya benar-benar kayak janji pernikahan itu benar-benar sakral. Saya pas hari ketiga itu benar-benar sakral, dan saya masih makasih sama Tuhan, benar-benar saya sudah diberi kesempatan untuk melengkapi janji nikah itu, termasuk ya saya udah dipercaya di umur yang belum 30 belum di bawah 30, saya sudah dikasih kesempatan Tuhan untuk dipercaya untuk melengkapi janji nikah, dari suka duka, saat sakit ataupun malang itu saya masih dikasih kesempatan. Saya ditinggal istri saya bukan cuman set gitu, enggak. Jadi benar-benar saya berjuang juga untuk istri saya biar bisa sembuh, dan saya juga harus menguatkan istri saya di saat anak saya meninggal. Saya harus menguatkan lagi, saya benar-benar ya bisa menikmati arti pernikahan yang sebenarnya itu pada saat kayak gini gitu loh. Jadi ya saya bersyukur kalau istri saya itu benar-benar dipilih Tuhan gitu untuk dipanggil, karena Tuhan lebih sayang sama dia. Dan ya mau gimana lagi, seorang ibu saja itu cuma dititipin gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit, itu yang di luar ya mohon maaf mistis gitu, ada mistisnya gitu. Jadi mbak saya itu dulu pernah, mbaknya Putri itu pernah sakit gitu juga, ya aneh lah gitu, sakit-sakit aneh gitu. Tapi terus dibantu sama Pak D-nya sama Mbah Buyutnya tuh di dalam mimpinya datang sama dia ngasihin obat, terus habis itu diolesin,
Dan 3 hari setelah itu dia sembuh, Ya. gitu, sembuh, masih udah sembuh. Tapi putri itu sudah didatengin sama mbahnya 2 kali tapi tetap nggak sembuh gitu. Dan yang temanku yang bisa ngelihat kayak gitu-gitu, itu juga waktu dilihat kan kenapa kok Mbak Putri ini sakitnya tuh bertubi-tubi gitu loh, bertubi-tubi, bebannya bertubi-tubi, kenapa? Takutnya ada gangguan-gangguan apa? Dicek ternyata bersih, nggak ada apa-apa, di rumahku nggak ada apa-apa, putrinya juga nggak ada apa-apa gitu. Dan aku baru sadar setelah hari ketiga istriku meninggal, ternyata yang selama ini membayangi dia, itu dia yang bilang ada orang kayak gini itu, ternyata itu yang lebih tinggi lagi dari itu. Maksudnya? Oh gitu ya. Yang lebih tinggi lagi dari itu. Dari itu yang gitu ya. Bukan anaknya Gabriel almarhum itu yang manggil dia, enggak. Bukan Mbah Buyutnya yang manggil dia, enggak, bukan. Tapi yang lebih tinggi Sosok dari yang itu. lebih tinggi. Sosok yang lebih tinggi dari itu. Dan saya baru sadar, dan Pak D-nya pun juga bilang gitu. Sampai ya Pak D-nya kemarin sempat cerita sama saya kalau sempat, ya mohon maaf, ada kayak kekuatan roh gosokmo itu Ya. loh. Roh gosokmo waktu ke rumah saya pas kondisi jam 12 malam itu, dia sudah melihat 4 entah orang atau apa jubah putih ngelilingi istri saya, tapi dia nggak bisa ngelihat mukanya. Soalnya kalau makhluk-makhluk yang gitu kan mukanya kan bisa dilihat dan bisa diusir gitu, tapi Yang ini nggak bisa nggak melihat. bisa ngelihat mukanya, cuman lihat oh ini jubah putih ada 4 kelilingi gitu. Di luar dari kondisi itu. Sebenarnya ini satu permasalahan kehidupan, tetapi di satu sisi ada apa ya, semacam sebuah penglihatan kalau kita bilang seperti Iya. itu ya. Tapi terlepas dari itu Mas, kembali kalau jenengan tadi merasa bahwa sempat mengalami drop down dan seolah-olah kecewa sama Tuhan. Iya, sempat itu. terlepas Waktu dari di rumah Ya, sakit swasta. itu ya. Terlepas dari itu kembali Mas, apakah jenengan saat kembali mau bangkit dan merasakan bahwa ini adalah salah satu rencana Tuhan? Iya. Itu ada dukungan keluarga atau memang jenengan sendiri yang termotivasi bahwa aku bisa mengalahkan kekecewaanku ini untuk kembali bangkit bahwa aku percaya sama Tuhan? Sebenarnya sih kalau dari ini yang buat aku kuat itu karena satu hal, karena aku masih sayang sama istri dan anakku yang di sana, dan aku masih sayang sama anakku yang di sini. Nah, ini Ya, itu adalah alasan saya kenapa masih ngelanjutin hidup. Sebelumnya itu saya juga sempat kepikiran untuk gak ngelanjutin hidup karena kondisi kayak gini. Tapi saya sadar kalau misalnya saya melakukan hal yang kayak gitu, Ya. itu nggak mungkin saya bisa ketemu istri saya di sana nantinya gitu. Jadi yang buat saya semangat tuh karena saya sudah dipercaya sama Tuhan untuk, ya gini ya, orang kalau kehilangan sendal ya, misalnya sendal itu bisa bunuh diri loh, saking stresnya. Kalau dia nganggap itu sebagai benar-benar beban banget gitu loh, benar-benar beban banget, dia bisa sampai bunuh diri kalau itu sendal kesayangannya dia. Semacam main ya, harta Kalau berharga gitu ya. itu ada berharga. Kalau dia nggak mau, tapi kalau misalnya kita seberat apapun beban hidup kita, kalau kita nganggap itu sebagai jalan dari Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk bantu sesama kita, itu bakal lebih plong, beneran. Terus yang berikutnya, saat dengan merasa drop waktu itu, ada nggak luapan kekesalan? Artinya kadang orang mempunyai ekspresi berlebih untuk mengeluarkan semua unek-uneknya, semua masalahnya, dan akhirnya semuanya baru plong, atau jenengan memang benar-benar membawa itu dalam sebuah pergumulan doa atau bagaimana? Kalau terus terang saya waktu itu juga doa, tapi ya nggak begitu ngaruh. Terus saya telik lagi, ternyata ya yang saya bikin plong itu benar-benar pesan dari istri saya, karena istri saya itu pengen cerita yang kita alami ini sebelum dia meninggal. Ya. Dia pengen untuk nge-share ini supaya orang-orang itu udah nggak
Masih sudah nggak perlu ngalami apa yang aku alami gitu loh, sama istri saya alami gitu. Udah yang cukup yang terakhir kali gitu. Jadi kebetulan juga ada pengalaman-pengalaman medis yang mungkin bisa membantu teman-teman semua yang nantinya bakal menikah dan punya bakal mengalami proses hamil atau apa itu nanti bisa aku share lewat novel yang bakal aku ceritain. Atau di sini? Di sini panjang banget Oh, soalnya. panjang banget. Rekam medisnya banyak banget soalnya. 2 bulan Mas rekam medis. Jadi saya mau buat novel itu bukan sekedar novel kisah cinta bla 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 itu enggak. Saya bener-bener pure ini pengen ceritain tentang hidup saya sama istri saya sampai bener-bener kayak gini sampai saya bisa cerita pun mukjizat dari Tuhan gitu. Enggak Bisa semua duduk orang, di sini ya? Iya, bisa duduk dari sini itu mukjizat dari Tuhan. Jadi enggak semua orang ya maaf Berani kalau untuk mengungkapkan. iya nggak mau untuk mengungkapkan dan salah satu kekuatan saya untuk lanjut hidup ya untuk nge-share ini semua gitu. Jadi benar-benar ya saya pengen buat buku itu benar-benar untuk pure untuk menguatkan. Jadi ya saya sama istri saya sudah sebenarnya kalau terus terang ya udah nggak perlu ya maaf nggak perlu dikasihani, saya nggak perlu rasa kasihan dari teman-teman, oh Mas Aki ya gitu. Nggak saya sudah kuat gitu sama istri saya juga, saya sudah ikhlas gitu. Yang perlu ya semoga dengan meninggalnya istri saya ini bisa menjadi berkat untuk orang lain, salah satunya pengalaman dari preeklamsia dan eklamsia tersebut gitu. Oke, satu hal yang menarik sebenarnya saat pertama jenengan dalam kondisi kecewa, jenengan dalam kondisi sedih, duka, tetapi satu hal jenengan tetap berada di sini untuk mau berbagi, bercerita, itu hal yang lebih bagi kami. Tentunya bagi teman-teman muda semuanya, tentunya saat nanti menjalin sebuah relasi yang cukup serius dan akhirnya menuju ke jenjang pernikahan dan menuju ke masa kehamilan gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada sedikit yang mau Mas Angga bagikan bagi teman-teman muda yang ya bisa dikatakan hampir ke arah pernikahan. Mungkin sedikit pesan, 1 bisa, mungkin 2 sedikit informasi, sekelumit saja nggak usah panjang yang nanti tentunya cukup hanya dengan membeli sebuah novel malah promosi ya. Sebenarnya kalau novelnya kalau bisa sih saya gratiskan. Gitu. Tapi nggak tahu nanti kebijakan kalau misalnya penerbitnya Tapi kalau misalnya pun disuruh bayar, nanti kalau misalnya teman-teman nggak mampu untuk membeli novel itu, ya ngomong sama saya nanti saya belikan gitu. Free ya? Iya free. Soalnya pure saya nggak pengen saya cuma minta tolong penerbit buat nyetain gitu. Jadi kalau misalnya pengen nanti saya yang nalangin untuk teman-teman yang mau beli, saya nalangin. Niatannya hanya berbagi suatu hal yang baik, betul ya? Saya soalnya juga saya masih diberikan kecukupan di luar dari novel tersebut. Oke, dari kerjaan saya. Saling berbagi. Iya itu. Intinya Oke, itu. pesan apa yang jenengan mau sampaikan pada teman-teman muda yang sudah siap dalam jenjang pernikahan? Monggo. Bagi teman-teman yang udah atau masih jomblo, jangan khawatir. Jangan khawatir. Mau kalian belum dikenalin cewek sedikit pun jangan khawatir. Karena itu semua itu udah jalan Tuhan. Suatu saat nanti jika teman-teman tuh udah siap, udah dirasa Tuhan siap, pasti bakal dipertemukan, yakin sama saya. Itu pasti ada dipertemukan, mau dalam kondisi apapun nanti pasti nanti bakal dipertemukan jodohnya. Buat teman-teman yang lagi dalam tahap pacaran, ya saya mohon kalau pacarannya itu benar-benar pacaran yang sehat dan benar-benar kalian di masa pacaran itu harus benar-benar serius gitu loh. Maksudnya serius dalam hal bakal dibawa kemana ini nanti hubungannya gitu. Mau kalian harus benar-benar mikirin nanti kalau kerja gimana, nanti kalau pasangannya nanti kerja di luar kota nanti gimana gitu. Jadi benar-benar
dipikirin matang-matang selagi kalian masih punya waktu untuk itu gitu. Bagi teman-teman yang pacaran lagi, masih pacaran, itu benar-benar kalian harus melihat bahwa pacar kalian itu benar-benar sosok yang seorang suami, seorang istri yang bakal nemanin kalian hampir separuh hidup kalian, ditemanin dia, walaupun gak semuanya ditemanin. Termasuk saya. Tapi saya bersyukur. Terus habis itu buat teman-teman yang mau nikah, ya selamat lagi. Ya dimatengin aja semuanya, soalnya ya bakal ada masalah macam-macam yang bakal muncul di rumah tangga itu, dan nggak seindah yang dibayangkan di waktu pacaran. Makanya waktu pacaran itu benar-benar harus diomongin supaya ketika kita menikah itu sudah ada backup plan gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu. Terus yang sudah menikah, kalau misalnya belum diberikan momongan, sabar, karena Tuhan tahu waktu yang tepat dan kapan itu. Semua yang terjadi di dunia ini itu sudah dituliskan sama Tuhan gitu. Bahkan sebelum kita lahir itu sudah dituliskan sama Tuhan. Kita tinggal jalanin itu semua, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu kalau kita itu mampu untuk melewati semua ini gitu. Tuhan tuh gak bakal ngasih cobaan yang melebihi kemampuan umatnya, yakin itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kalian, baik dari sosial, ekonomi, atau macam-macam itu, Tuhan itu sudah tahu kemampuan kalian kayak gimana, dan sudah tahu garis Tuhan kayak gimana gitu. Jadi tetap yakin sama Tuhan, dan kalau boleh jujur, dulu sebelum kejadian ini saya sempat bertanya-tanya dan terus terang agak takut gitu loh. Sebenarnya hidup ini cepet ya gitu. Ngomong sama istri saya, hidup ini cepet ya Anda gitu. Iya, tahu-tahu kita udah punya anak nanti tua gitu. Terus kamu juga udah hamil kan sekarang gitu. Terus habis itu ya hidup ini cepet, tapi tujuan hidup sebenarnya siapa sih gitu. Aku juga sebenarnya juga agak takut untuk kedepannya hidupnya itu bakal gimana. Itu agak takut, apalagi kalau aku harus meninggal gitu kan. Aku juga takut. Tapi setelah kejadian ini ya terus terang saya nggak takut untuk menjalani hidup yang udah digariskan Tuhan, dan saya juga nggak takut kalau sewaktu nanti saya bakal dipanggil sama Tuhan. Oke, cukup. Ada tambahan lagi pesan-pesan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini? Ya, terakhir, jangan takut hidup dan jangan takut mati. Jangan takut hidup dan jangan takut mati. Oke, ya, sebuah kekuatan pada Mas Angga, tentunya bukan dari Mas Angga sendiri satu, pasti ada support dari banyak. Yang pertama bisa jadi keluarga, yang kedua anak sendiri yang saat ini, kemudian yang paling penting adalah kekuatan itu berasal dari Tuhan. Istri sama Tuhan. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, satu hal pesan dari Mas Angga tadi, jangan takut hidup dan jangan takut mati. Nah, tentunya kehidupan itu pasti ada masalah ya. Pasti ada gelombang, kadang naik, kadang rendah. Tapi satu hal sebelum kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini, ada suatu tambahan yang boleh saya berikan bagi teman-teman semuanya. Yang pertama, bahwa selalu ada pelangi di balik hujan. Selalu ada pelangi di balik hujan, berarti selalu ada keceriaan, kebahagiaan, sebuah sukacita di balik penderitaan. Itu pasti dan sudah dirasakan oleh Mas Angga, tentunya bagi teman-teman semuanya. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita itu sebuah pelayaran yang indah, tapi Tuhan memastikan bahwa ada sebuah dermaga, sebuah pelabuhan yang indah buat kita semuanya. Nah, satu hal kita akan tutup hari ini, perbincangan kita dengan Mas Angga tentunya disambung di waktu lain, dan tentunya ada juga kalimat-kalimat di dalam novel yang nanti bisa menguatkan kita semuanya. Amin. Nah, kalau tadi saya mengawali dengan pantun, saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah kedondong, nasi gurih tumpah di tengah jalan. Jangan nangis dong,
Kalau kita sedih, yuk datang pada Tuhan. Oke, selamat malam. Tuhan berkati kita semuanya. Tetap sehat. Tuhan berkati. Tuhan berkati.